Halo sahabat-sahabat yang beriman, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan tentang tips sikap muslim ketika sakit. Cekidot ya. Sahabat-sahabat yang beriman, selama kalian mengalami sakit, apakah yang dilakukan selama ini? Apakah pergi ke dokter, minum obat, atau mengeluh atas rasa sakit yang dialami? Bila kalian mengeluh, berarti kalian tidak sabar atas ketetapan Allah, dan itu menjadi dosa bagi kalian. Tapi bila kalian bersabar, maka itu akan menjadi pahala dari Allah untuk kalian dan menggugurkan dosa-dosa serta akan mengangkat derajat kita di mata Allah. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit itu membawa 5 hikmah positif. Yang pertama, sakit itu bisa menghindari kita dari siksa api neraka. Contohnya itu seperti sakit demam, karena sakit demam itu bisa menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sehingga janganlah sampai ketika kita demam itu kita mengeluh atas sakitnya kita, tapi kita dituntut untuk bersabar. Hikmah yang kedua yaitu menghapus dosa bagi orang yang sakit, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi, sakit itu akan menggugurkan dosa dan mendapatkan pahala. Hikmah yang ketiga, apabila dia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikannya. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan juga baginya. Hikmah yang keempat, jika kita mendapatkan cobaan sakit, maka hal itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Karena jarang sekali bila kita diberikan kebahagiaan, kita mendadak lupa kepada Allah. Karena dengan kebahagiaan itu, dengan kita mempunyai uang, kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita mempunyai uang, kita memikirkan diri untuk ke mall, belanja, membeli pakaian, baju, sepatu, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Baru ketika kita merasa sakit, baru kita mengeluh dan mengadu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Hikmah yang kelima yaitu seorang muslim menjadi lebih optimis dalam bertahan dalam hidupnya. Walaupun dengan rasa sakitnya, dia tidak mudah menyerah, tidak boleh menyerah, karena dia harus berusaha untuk selalu ikhtiar untuk sembuh dari penyakitnya. Dan kalau misalnya dia tidak sembuh, biarlah Allah saja yang menentukan tentang nasibnya tersebut.
Dalam Al-Quran, Allah selalu menguji orang-orang yang beriman untuk mengetahui kualitas keimanannya dan untuk menguji apakah seorang yang beriman itu bersabar atau tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya ujian itu bukan berupa penyakit saja, bisa berupa kekurangan makanan, kemiskinan, lalu cobaan tidak mempunyai pekerjaan, ataupun apa saja yang kita merasakan tidak mengenakan. Dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sekedar menghadapi kematian saja, tetapi bila kita mendapatkan musibah, bukan kematian, misalnya ada yang sakit parah sekali, maka kita seorang muslim wajib mengatakan tersebut, bahwa segala sesuatunya itu harus dikembalikan lagi kepada Allah Sang Pencipta. Jadi seorang muslim itu mendapatkan pahala dalam dua keadaan, yaitu ketika sakit dia bersabar, dan ketika sembuh dia bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat yang beriman, mari kita ambil hikmah dari kisah Nabi Musa yang mengalami sakit gigi. Dalam kitab Kifayatul Awam diceritakan bahwa Nabi Musa pernah mengeluh sakit gigi. Sakit gigi ini sudah berlangsung lama dan mengakibatkan badan-badan Nabi Musa ikut sakit juga sekujur tubuhnya. Nabi Musa terkenal dengan nabi yang sangat kuat sekali, tubuhnya sangat kekar, karena pernah dikisahkan bahwa Nabi Musa itu pernah berkelahi dengan seseorang dan sekali tinju saja orang tersebut meninggal, dan pernah juga mau mengambil air dalam sekerumunan orang-orang, dan Nabi Musa bisa dengan mudah melewati kerumunan orang-orang tersebut dan mengambil air dengan mudahnya. Namun karena sakitnya yang sangat sakit sekali, maka Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Ibarat Nabi Musa itu seorang pasien dan Allah sebagai dokter yang maha tahu akan segala penyakit itu bahwa ada obatnya, maka difirmankan bahwa obatnya itu suatu rumput, dan akhirnya Nabi Musa tersebut mencari rumput tersebut. Ketika dapat rumput tersebut, Nabi Musa mengucapkan bismillah dan diletakkan di atas giginya yang sakit. Atas izin Allah dan kehendak Allah, maka rasa sakit yang diderita oleh Nabi Musa tersebut hilang. Nabi Musa pun mengucapkan alhamdulillah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Musa mengalami sakit kembali, dan beliau teringat bahwa obatnya itu rumput yang diberitahukan oleh Allah langsung. Maka Nabi Musa pun mencari rumput tersebut. Setelah mengucapkan bismillah, rumput tersebut diletakkan di giginya yang sakit, seperti tata cara pengobatan giginya yang pertama kali,
yang diajarkan oleh Allah. Nabi Musa mengobati sakit giginya sesuai prosedur yang lalu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengambil rumput yang jenisnya sama, tapi ternyata sakitnya itu tidak sembuh, bahkan lebih parah dari yang semula. Lalu Nabi Musa mengadukan kepada Allah tentang kenapa sakitnya tersebut tidak sembuh dengan obat rumput tersebut. Allah berfirman, "Wahai Musa, Aku adalah yang menyembuhkan dan akulah yang mengobati. Akulah yang memberi mudarat dan akulah yang memberi manfaat. Engkau telah bermaksud kepadaku pada saat yang pertama, maka aku pun menghilangkan sakitmu. Dan sekarang engkau bermaksud kepada rumput itu dan tidak bermaksud kepadaku." Sahabat-sahabat yang beriman, dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada saat Musa sakit yang pertama, beliau itu percaya bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan penyakitnya. Beliau sangat yakin akan rekomendasi Allah bahwa rumput bisa menyembuhkannya. Karena percaya kepada Allah, maka Nabi Musa sembuh. Sedangkan pada sakit yang kedua, Nabi Musa teringat bahwa rumput itulah yang menyembuhkannya. Maka Nabi Musa mencari sendiri rumput tersebut, berusaha mengobati tapi tidak sembuh-sembuh. Nabi Musa bergantung kepada rumput tersebut yang bisa menyembuhkannya, padahal yang sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang beriman, hati-hati dengan yang namanya sakit, karena bisa salah kaprah dalam menyikapinya. Dengan rasa sakit, kita bisa mengeluh kepada Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan kenapa saya yang mengalami sakit, sedangkan orang lain tidak. Mengapa kita yang mengalami cobaan, sedangkan orang lain tidak? Dengan sakit, ada yang berobat ke dukun sehingga mensirik kepada Allah, dan juga dengan sakit dia lebih percaya kepada obat ketimbang kepada Allah, sehingga itu juga termasuk syirik kecil. Hati-hati. Sahabat-sahabat yang beriman, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, obat itu hanya media kesembuhan. Kedua, dokter itu hanya perantara kesembuhan. Dan yang ketiga, sembuh itu karena berkat dari izin Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka orang yang sakit tersebut bisa disembuhkan. Demikian kisah dari seputar penyakit. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.